Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pemirsa Cahaya Trade Putih, kali ini kita kedatangan salah satu pelaku UMKM pertama Bapak Yande di sini bersama dengan pembina Yayasan Cahaya Trade Putih, Bapak Ide Bagus Wiradharma, dan saya sendiri, Made Mei, Sekjen Yayasan Cahaya Trade Putih. Pada bahasan kali ini kita akan bahas hal-hal yang request dari teman-teman komunitas dan pemirsa Yayasan Cahaya Trade Putih, yaitu mengenal lebih jauh tentang alam gaib. Jadi di dunia ini tidak ada hanya alam nyata, tetapi ada alam gaib. Untuk lebih jelasnya, mungkin pertama-tama saya akan perkenalkan salah seorang pengusaha UMKM di sini, yaitu Bapak Yande. Silakan Pak Yande, perkenalkan. Untuk semua waktunya terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Darte, sering dipanggil Yande. Ya, saya pelaku UMKM keripik singkong. Tepatnya saya tinggal di Saksari. Ya, seperti itu Pak B. Terima kasih Pak Yande. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalkan juga Bapak pembina kita yang akan menjadi narasumber tentang pembahasan kita mengenai alam gaib malam ini. Silakan Pak pembina. Salam Rahayu, Rahayu. Salam. Terima kasih Pak Made Mei. Beliau mengundang kami dalam podcast beliau yang bertema mendalami dunia gaib pada beliau. Terima kasih juga, beliau adalah pengusaha sukses ya, khususnya di Saksari. Ya, letaknya beliau di Saksari, Cakra Utara, Mataram. Silakan yang mau order keripik singkong enak, hubungi di nomor berapa Pak Yande? 081 9170 60 697. Terima kasih Pak Yande. Beliau adalah pengusaha yang luar biasa, dari zero to hero. Artinya, mari kita sama-sama membangkitkan usaha UKM, apalagi produk lokal. Perlu kita sama-sama meramaikan dan melariskan produk-produk lokal. Oke, sebelumnya saya perkenalkan lebih dalam ya Pak Made Mei. Perkenalkan, saya Ide Bagus Wiradharma. Asli saya di Griu Pekarangan. Ya, letaknya di Cakarnegara. Akhirnya saya diberikan rumah oleh orang tua di Saksari, Gang Markis nomor 3. Perlu diketahui Pak Made Mei dan pemirsa di sana, saya adalah seorang pembisnis ya. Biar Anda ketahui, saya seorang pembisnis. Awalnya saya pembisnis solar industri. Sampai sekarang saya terus juga masih menjalani bisnis solar industri. Yang kedua, saya adalah seorang mentor di suatu perbankan nasional ternama di Indonesia. Saya khusus mentor UKM di seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya juga pembina dan pembisnis peternakan lebah Trigona. Selanjutnya, saya juga pembisnis talas. Bulan Februari 2025 ini kita buktikan kepada masyarakat, kita akan ekspor talas pertama Pak Made Mei dan Pak Yande dan pemirsa di sana ke Australia. Kenapa mesti talas? Kita harus mampu membangkitkan. Kita bangkitkan dia petani-petani yang lama tidur. Kita buktikan pada dunia, kita juga mampu mengekspor produk pertanian khususnya NCB, sehingga nantinya NCB bangkit. Selanjutnya, saya juga dipercaya sebagai pembina Yayasan Cahaya Trade Putih dan Pasaman Cahaya Trade Putih. Dan juga saya juga praktisi pengobatan alternatif, baik tutuk saraf, baik dibilang herbal
baik juga tentang akupuntur klasik Cina. Tak kenal maka tak sayang. Nama lengkap saya ada Ide Bagus Wiradharma. Nama panggilan bisa dikatakan Pak Ide atau Pak Agus. Okey Pak Mai, untuk mempersingkat waktu, silakan. Waktu saya berikan kepada moderator kita iaitu Pak Madi Mai. Terima kasih, luar biasa sekali kita ditemani oleh Pak Pembina Yayasan sebagai narasumber yang mempunyai cukup ilmu ya, bukan sekedar omon-omon ya. Jadi kita benar-benar akan lebih banyak tahu ilmu dari beliau, dan juga kita juga ada Pak Yande UMKM. Nah, di sini kenapa kita openingnya supaya kata beliau tadi tak kenal maka tak sayang. Begini Pak Ide, Pak Pembina, kan banyak di masyarakat umumnya di di masyarakat umat sedharma kita di masyarakat Bali, di kampung-kampung Bali, ada keadaan yang secara logika kita tidak bisa pikirkan, tetapi terjadi. Contoh saat ada rumah yang kita mau masuk aja enggan gitu, padahal rumahnya bagus ya gitu. Orang bilang itu ada pepasangan, tapi saya secara awam bisa merasakan tapi tidak bisa melihat langsung. Apakah itu yang dinamakan alam gaib? Apa sih pengertian alam gaib menurut Pak Pembina gitu? Karena kita juga dan pemirsa mungkin ingin bertanya-tanya apa sih sebenarnya gitu. Silakan Pak Pembina. Oke, terima kasih Pak Madi Mai. Ini penanyaan yang sangat luar biasa ya. Karena sepengetahuan saya praktisi juga penekun spiritual. Alam gaib itu pasti ada Pak Madi Mai. Alam gaib adalah bisa dikatakan alam yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang Pak Madi Mai, atau alam tak kasat mata. Di dalam spiritual murni Pak Madi Mai perlu kita ketahui, agama itu luar biasa. Agama itu kita harus yakin dan percaya. Tapi Pak Madi Mai, spiritual mencari dan menemukan apa kata agama. Nah, seperti alam gaib, Anda dan pemirsa di rumah jangan mentah-mentah percaya. Tapi Anda harus menemukan itu alam gaib. Nah, contohnya Pak Madi Mai, di dalam spiritual kita ada namanya unsur Pancamahabhuta Pak Madi Mai. Yang pertama ada pertiwi Pak Madi Mai, di mana pertiwi ini adalah unsur yang pertama yang terbuka sehingga kita terbukti mampu melihat pemirsa di rumah Pak Madi Mai, Melihat alam. ya, dan melihat alam-alam kasat mata seperti lihat manusia, lihat mobil Pak Madi Mai, lihat pegunungan dan lihat mobil dan sebagainya. Kedua, ada namanya unsur bayu Pak, di mana unsur bayu ini adalah unsur yang kedua. Apabila dia terbuka, mampu melihat alam gaib. Mestinya mampu melihat jin, setan, tuyul, artinya yang tidak kasat mata. Kalau itu terbuka ya. Kalau terbuka, Baik. ya. Yang ketiga, ada namanya unsur apa. Nah, di mana unsur apakah kita bisa melihat roh orang hidup Pak Mai dan roh orang mati. Selanjutnya, bayu apa teja. Di mana teja itu mampu melihat betari-betari, dewa-dewi Pak Madi Mai. Selanjutnya, akasa. Itu mampu melihat sinarnya Tuhan. Nah, termasuk unsur kedua ini yang kita katakan, unsur bayu, kalau kita melatih diri kita dengan baik dan benar, saya pastikan Anda bisa melihat alam gaib dan bisa Anda masuk ke alam gaib tersebut. Kenapa saya yakin dan percaya?
karena kita berproses, komunitas banyak, komunitas kita secara nyata beliau mampu melihat dan mampu notabenanya masuk ke alam gaib itu. Pemirsa, saya kasih Anda logika. Nah, kalau saya tanya pada Anda atau Pak Mademai, mohon maaf Pak Mademai, apakah dari sudut Anda mampu membaca Madu Trigona ini? Tidak. Nah, Karena itu tertutup. terima kasih Pak Mademai. Ini pemirsa. Seperti Anda, dari sudut Anda, apakah Anda mampu melihat dan membaca tulisan Madu Trigona? Saya yakin tidak. Apabila Anda posisi saya katakan Anda mampu melihat Tulisan. Madu Trigona. Ingat teman-teman, ilmu itu sangat rahasia. Kalau sudah waktunya, Anda bisa mendapatkan ilmu bagaimana kita bermain di alam gaib atau melihat alam gaib. Begitu Pak Mademai. Apakah perlu proses untuk mencapai ke sana, dan apakah kita perlu takut ketika kita sudah sampai di sana? Kadang-kadang kita kan alam gaib itu konotasi dengan hal-hal yang mengerikan, ya kan, kayak sundel bolong lah, kepala kuyang lah, seperti itu. Pada saat level itu bayu, mohon maaf gede, Ya. kita kan bisa ngelihat. Ya. Apakah menuju ke sana adalah memerlukan proses, dan setelah proses itu tercapai, kadang-kadang itu ketakutan untuk melihat itu. Apa yang salah? Apakah kita salah atau mereka memang benar-benar mengancam kita gitu, alam tersebut? Oke. Terima kasih Pak Mademai. Pertanyaan luar biasa bagi saya, sangat dalam. Jadi, ketika unsur bayu di dalam tubuh kita menyala. Nah, menyala artinya apa pemirsa? Dari tidak buta menjadi melek. Dari tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itu namanya dibilang menyala. Artinya, dengan proses meditasi yang baik dan benar, saya pastikan Pak Mademai, Anda dan komunitas lain mampu melihat alam gaib. Nah, bagaimana yang masih takut? Saya pastikan karena dia tidak belajar dengan baik dan benar, bisa karena isian, karena karena masa-masa lalunya dia, ya, karena dia notabene-nya belajar tanpa guru. Saya pastikan Anda bisa ketakutan Pak Mademai, bahkan bisa gila. Makanya hati-hati ya Pak Mademai dan teman-teman percaya di rumah, hati-hati bermain di alam gaib. Pilih guru atau mentor yang mumpuni sehingga Anda tidak takut melihat alam gaib, apalagi Anda masuk ke alam gaib itu. Semua ada ilmunya Pak Mademai. Terima kasih Pak Babinda. Mungkin juga di bahasan kita kali ini, mungkin Pak Yandi punya ada pengalaman, apalagi usaha UMKM ya, untuk namanya penglaris. Berarti kan kita bermain gaib di sana. Mungkin supaya usahanya maju. Apakah Pak Yandi percaya hal itu, atau ada pengalaman yang mungkin bisa di-share ke teman-teman Cahaya Rantai Putih? Ya, terima kasih waktunya. Untuk sampai saat ini saya belum pernah mengalami hal tersebut, karena sepengetahuan saya pengusaha-pengusaha lain pun mungkin dengan normal-normal saja, karena notabene saya pun masih proses belajar untuk mengetahui hal tersebut. Iya, berarti saya perlu ada pertanyaan sedikit dengan pembina. Silakan. Oke. Izin Pak Pembina. Silakan Pak Yandi. Untuk mencapai bayu yang bercahaya itu berapa proses yang harus kita butuhkan, urusan? Oke. Terima kasih Pak Yandi. Di dalam teknik meditasi murni baik dan benar, pertama Anda konsentrasi dulu di kulit. Berarti seluruh kulit Anda harus bercahaya Pak Yandi, sehingga terbukti ketika unsur kulit Anda atau unsur pertiwi Anda bercahaya, jelas seperti kita mampu melihat kasat mata Pak Yandi. Selanjutnya, yang kedua, habis kulit, darah. Nah, unsur darah kita, ya, dikatakan unsur bayu ini, dia akan terbuka apabila kita mampu melihat darah kita melalui batin
dan kita bersihkan, bercahaya putih, bersinar terang seluruh darah di tubuh. Saya pastikan Pak Yandi mampu melihat dan memasuki alam gaib tersebut, Pak Yandi. Nah Ya. itu apakah ada metode-metode tertentu yang digunakan tuh Pak Ide? Ya, terima kasih Pak Yandi. Ada metode-metode tertentu yang kita gunakan. Intinya, tidak ada orang hebat, tidak ada orang sakti. Yang adalah orang terlatih, Pak Yandi. Begitu saja. Oke, terima kasih atas uraiannya. Nah, tetapi kadang-kadang kita melihat orang tanpa belajar, contoh anak kecil sudah bisa melihat hal itu. Apakah itu dari kehidupan sebelumnya atau memang dia punya kesaktian atau apa dari leluhur gitu, Pak Pembina? Mungkin Pak Pembina bisa memberikan uraian sedikit untuk pemirsa ini. Oke, terima kasih Pak Madimai. Apabila Anda tanpa belajar, waktu kecil Anda mampu melihat alam gaib, coba Anda flashback ke belakang. Artinya, Anda mengingat masa lalu Anda ketika Anda kehidupan masa lalu Anda. Saya pastikan, karena keyakinan saya dari dulu ada 3 karma, Pak Madimai. Pertama, Sancita Karma Pala. Di mana Sancita Karma Pala ini, Pak Madimai, dulunya kita berbuat, hari ini kita menikmati. Artinya apa? Dulunya kita penekun spiritual, belajar agama dan baik. Sebelum kita mencapai moksa, akhirnya kita reinkarnasi. Ya jelas, kita sudah punya kemampuan untuk melihat alam gaib. Yang kedua, parabda, Pak Madimai. Di mana parabda ini, sekali kita berbuat, langsung kita menikmatinya. Instan. Ya, Sancita parabda Kremana Kalumpala, di mana kita akan berbuat sekarang, ketika lahir kembali baru kita menikmati, Pak Madimai. Berarti tidak ada proses kita melihat betari-betari sebelum melihat alam gaib ya Pak Ideng? Jelas. Harus dilewati nih. Ya, itu tatanannya. Saya pastikan ketika Anda belum tahu alam gaib, sudah melihat betari-betari, berarti Anda itu halu, terjadi halusinasi. Karena kenapa? Karena fase terbuka ini itu adalah step by step. Alam semesta memiliki aturan sendiri yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibaratnya ujian ya, kita siap dulu dengan kenyataan, hal-hal nyata yang bisa kita lihat, kemudian kita naik level, akhirnya kita dikasih penglihatan alam tersebut. Setelah itu kita kuat mental, kita berani, segala macam, kita baru dikasih penugasan. Mungkin seperti itu level-levelnya mungkin. Oke, Pak Idem, Pak Mei, hal itu adalah bukan tujuan. Apabila Anda mampu melihat alam gaib, mohon maaf, itu hadiah, Pak Mei, tapi bukan suatu tujuan. Supaya Anda tidak terjerumus hanya di alam gaib tersebut. Ya karena memang kalau memang sudah ngerasa, wah saya dibantu sama alam gaib, dibantu jin, jadi senang. Akhirnya kelihatan sakti di mata orang awam. Sebenarnya mungkin kesaktian itu tidak ada ya Pak Ide ya. Mungkin itu transaksi dengan alam gaib kemungkinan ya. Kalau Oke, terima kasih Pak Madimai. Tergantung Pak Madimai. gimana kita membedakan? Oke. Membedakan adalah kalau orang sakti pada Madimai, dia menunjukkan dikjayanya dia, kewisesannya. Contohnya, dia bisa terbang, dia bisa menghilang, dia kebal. Nah, tetapi kalau tidak anugerah dari Tuhan, dia biasanya Pak Madimai, dia bersekutu atau bersahabat dengan jin. Nah, jadi dia bisa terbang karena bantuan jin, Pak Madimai. Dia bisa menghilang, ditutup oleh jin. Dan bisa ke alam-alam jin karena bantuan jin. Banyak ini orang yang mampu, apakah dia tempelan, apakah ditempel oleh kodam, apakah bersatu sama jin, apakah dia dianugerah langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Madimai. Hadiah-hadiah tersebut. Hadiah-hadiah itu banyak motifnya, Pak Madimai. Oke, Pak Ide, ini sangat menarik ya bahasan kali ini. Kita alam gaib ini begitu luas sekali ya. Tapi kadang-kadang kita melihat ada yang dengar
kayak seperti contoh tetangga, oh tetangga kenapa itu dia sakit, di dokter dideteksi tidak ada, ternyata ada yang bisa melihat itu katanya ada serangan. Kita tidak tahu gini Pak Ide, gimana membedakan nih, ini sakitnya karena kiriman dari alam atau gaib, atau salah dia sendiri, atau karma dia itu mungkin karena orang tidak senang. Itu cara membedakannya seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak Madimai. Cara membedakanlah perlu praktisi yang mumpuni Pak Madimai. Jadi praktisi itu dia dikasih kelebihan oleh Tuhan, mampu dia melihat apakah penyakit orang ini, pertama karena medis, Ya. kedua karena bisa non medis, ketiga bisa karena psikisnya dia, keempat bisa karena penyebab dan sebagainya. Nah, artinya bisa karena karma Pak Madimai. Oke. Nah, itu tergantung nanti kemampuan jenana si praktisi pengobatan. Hanya beliau yang mampu melihat. Nah, kenapa kita tidak paparkan sedetail mungkin? Ya, notabene-nya karena kemampuan para praktisi pengobatan memiliki kemampuan berbeda Pak Madimai. Tergantung Anda percaya mana yang bisa mendeteksi yang baik dan benar. Tetapi jelas si ciri notabene adalah penyakit gaib, dokter tidak mampu mendeteksi dan pasiennya tetap sakit, gitu Pak Mandi. Itu gas umum ya. Belum kita lihat apakah ada unsur karma, apakah unsur psikis dan masalah mental dan sebagainya. Oke, berarti kemungkinan gaib serangan itu pasti ada ya. Jadi kalau praktisi misalnya orang yang balian atau kita anggap, atau yang dipercaya untuk mengobati, apakah ada metode untuk penyembuhan itu? Ada mungkin nggak itu tidak sembuh atau mungkin sembuh? Apa yang menjadi patokan atau pedoman? Oke, terima kasih Pak Madimai. Kalau masalah pengobatan gaib, jelas dia pasti sembuh karena atas izin Tuhan itu sendiri. Itu intinya Pak Madimai. Sehebat pun pengobatan, sesakti pun orang pengobatan, kalau tidak ada izin Tuhan, dia tidak mampu mengobati. Karena sejatinya orang mengobati ada hanya penyalur dari Tuhan itu sendiri untuk mengobati penyakit-penyakit. Saya garis besar Pak Madimai, atas izin Tuhan, semua penyakit bisa sembuh. Jadi kadang-kadang kita misalnya sudah di level penglihatan bayu, kita mendapatkan hadiah dari Ide Sang Yang Widi Wasa, kita bisa melihat. Tapi kalau kita masih merasa ketakutan, apakah orang yang dikasih penglihatan belum suci? Apakah bisa, misalnya contoh saya ngelihat, saya takut, mungkin saya yang salah, atau apakah pada saat kita melihat, menurut pengalaman Pak Ide, apakah beliau akan tersenyum makhluk tersebut kepada kita atau menyerang gitu? Kalau memang kita di jalan spiritual yang benar gitu. Oke, terima Itu kasih yang Pak jadi Madimai. takutan. Kalau kita notabene-nya bermeditasi dan melakukan spiritual yang baik dan benar, saya pastikan rasa takut itu tidak ada. Karena apa? Karena semua adalah ciptaan Tuhan. Mereka pun senang menghampiri kita ketika energi spiritual begitu besar, karena dia sangat perlu dengan energi kesucian para spiritual murni. Oh, itu yang mereka Ya, cari. kenapa para spiritual itu masih takut dengan gaib? Jelas, mohon maaf, pasti ada salah cara melakukan spiritual. Kedua, karena Anda bisa ditempel oleh makhluk gaib tersebut, sehingga gaib akan ketemu gaib. Sejatinya fisik belum siap, mata fisik belum siap melihat, karena ditempel oleh sang kodam, maka mampu melihat gaib. Sehingga itu rasanya ketakutan Pak Menteri, belum siap dia. Sebenarnya mereka kalau melihat kita, mereka akan hormat ya, begitu beda. Iya, mereka hormat, mereka bisa bersahabat sama kita ketika kita tidak ada kepentingan kepada mereka. Untuk menggunakan kekuatan mereka gitu. Iya, gitu Pak. Transaksi lah ya. Iya, tidak ada namanya transaksional gitu Pak Madimai. Maka beliau-beliau itu senang dekat sama kita, nyapa kita Pak Madimai, apabila kita tidak ada kepentingan secara transaksional itu. Malah kalau kita tidak siap,
ya mereka akan senang juga ya, kayak mengganggu, tapi sebenarnya niat mereka tidak seperti itu kan. Betul. Mungkin Pak Yandi mungkin ada unek-unek atau sebagai pengusaha yang ingin ditanyakan, mungkin butuh pengelarisan. Kalau Silakan. saya natural saja untuk usaha, jadi ada sedikit pertanyaan. Jadi untuk mencapai kemampuan melihat dunia gaib, apakah itu ada ukuran waktu berapa lama kita untuk melatih seperti itu, Pak ya? Terima kasih Pak Yandi. Ini pengalaman kita membina komunitas ya. Ada yang pertama latihan meditasi. Hari itu Pak Yandi mampu melihat. Ada yang meditasi sudah 7 tahun belum mampu melihat. Nah artinya apa? Tergantung subuh karmanya dia. Artinya bagaimana hasil dari karma itu, kalau udah waktunya berbuah karma yang baik, mampu kita dikasih hadiah untuk melihat alam gaib tersebut, Pak Yandi. Ya. Jadi kalau masalah alam gaib ini, makhluk-makhluk tersebut, mengapa mereka suka tempat-tempat yang kita anggap angker, tapi buat mereka itu nyaman, seperti gunung, hutan, itu. Apa alasannya? Apakah mereka juga mau mencari kesempurnaan sama seperti manusia, atau ada alasan lain mengapa tempat-tempat itu mereka tempati? Oke, terima kasih Pak Mademai. Sebenarnya mereka itu menepatinya di alam mereka sebenarnya Pak Mademai. Oh, kayak dunia kita ya? Ya, itu perlu ditekankan. Bukan saja dia hanya di gunung Pak Mademai, bukan dia di sungai, di kali, enggak. Di kota metropolitan dia pasti ada. Contoh, di dalam kepercayaan spiritual murni, alam itu banyak Pak Mademai. Oke, saya jabarkan. Kalau masuk alam gaib, jelas itu nama alam bawah Pak Mademai. Naik lagi namanya alam pertiwi, yang kita tempat ini pertiwi namanya. Naik lagi alam akasa, naik lagi alam siwa, naik lagi adi siwa, naik lagi parama siwa. Nah itu paham siwa Pak Mademai. Tapi kalau spiritual paham Buddha, gaib, pertiwi itu Pak Mademai. Di sini juga akasa, di atasnya nirvana, adi dharmana, parama nirvana. Nah itu kepercayaan spiritual siwa Buddha Pak Mademai. Jadi beda. Alam spiritual adalah alam atas, alam gaib adalah alam bawah Pak. Masih bawah level. Masih bawah dia. Bukan tujuan kita berada di sana. Jadi kadang-kadang orang lebih suka bermain di alam gaib pada saat tersentuh dengan naik level, mereka tidak mau meninggalkan itu kadang-kadang. Betul. Ya. Hal itu ya. Menikmati ya. Menikmati. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan merajan atau sifat suci ditempati oleh makhluk-makhluk tersebut, gitu, Pak Ideng ya. Ya. Jelas Pak Mai, dimanapun bisa ditempati makhluk gaib tersebut Pak Mademai. Tergantung kesuciannya dia. Ya. Merajan yang sangat suci, sanggah yang sangat suci, pura yang sangat suci. Jelas alam gaib tidak berada di arah ranah itu, pasti di luar tempat-tempat suci itu Pak Mai. Kecuali tidak diurus merajannya ya. Ya betul. Tidak pernah diapakan lah gitu ya. Ya, artinya tidak pernah diupacarakan, Ya. Pak Mai, tidak pernah sembahyang di sana. Dia akan datang ya ke sana. Ya, jadi tempat-tempat suci itu tetap kita jaga kesuciannya dengan cara kita meditasi, dengan sembahyang, paturan. Dia melakukan sloka-sloka suci di sana. Itu Pak Mademai. Mantap sekali jawabannya, terima kasih. Ya. Nah, ini terkait alam gaib ini, kan kita kadang-kadang yang awam tidak tahu ciri-ciri. Tadi kan orang ciri kalau ada rumah kena papasangan atau serangan, itu menurut pengalaman Pak Pembina, Pak itu bagus, ada hal-hal spesifik nggak? Rasanya kalau saya yang tahunya cuma saya malas masuk rumah gitu. Cuma mungkin ada hal lain yang ciri-ciri bahwa rumah tersebut masuk gaib atau ada kiriman gaib. Oke, terima kasih Pak Mademai. Ini pertanyaan yang sangat
secret sebenarnya. Oke, saya demi pemirsa, pencinta yang nonton ini, Cahaya Trade Putih. ya saya Trade Putih channel ya, saya akan ngasih Anda bocoran sedikit saja ya. Ciri-ciri rumah yang kena pemasangan, acep-acepan, atau ada unsur gaib yang negatif, Pak Menteri. Rumah itu Anda melihat baik dari kasat mata Anda. Akan tetapi, ketika Anda masuk rumah itu, energinya Anda rasakan tidak damai, maunya marah-marah saja, dan isi rumah berantakan, dan isi rumahnya juga tidak nyaman berada di sana. Itu salah satu rumah yang megah itu ada unsur gaibnya. Begitu Pak Mandimai. Dan ada nggak cara, contoh saya dengar katanya harus pelihara binatang kayak burung, ikan, jadi kalau ada serangan balik mereka akan menyerang hewan-hewan tersebut, atau ada cara lain, entah harus cari orang yang lebih tahu, mungkin seperti praktisi seperti Pak Pembina atau apa gitu Pak Pembina, supaya kita bisa waspada gitu. Oke, terima kasih. Nah, bisa juga apabila kita melihara binatang, melihara tumbuh-tumbuhan, itu bisa juga menghalau Pak Mandimai serangan gaib yang akan masuk ke rumah. Tetapi kalau gaibnya tinggi, Yang punya rumah diserang dengan gaib yang lebih tinggi, maka binatang dan tumbuhan tidak mampu menghalau serangan tersebut. Nah, untuk mengatasi serangan gaib itu, jelas Pak Mandimai, dasar kita harus kuat sebagai orang beragama. Pertama, kita harus berpikir positif, selalu per detik. Kedua, berkata positif. Ketiga, berbuat positif. Bagi umat Hindu, dia harus notabenanya maturan dan sembahyang di tempat sucinya masing-masing. Tidak boleh bolong. Kalau bolong, di sana ada celah untuk serangan gaib masuk ke dia maupun rumahnya Pak Mandimai. Itu salah satunya. Tapi kan kita di rumah masing-masing, khususnya umat Hindu ya, atau umat lain kan ada tolak balanya gitu. Kalau kita kan ada namanya juru gede yang dibilang satpamnya. Kok bisa sudah ada juru gede masih bisa masuk gitu? Itu yang masih menjadi tanda tanya besar sama saya. Terima kasih Pak Mandimai. Ketika orang mau mengenaikan orang, ya, kenapa bisa jebol Pak Mandimai ya? Padahal ada sanggahnya, ada merajan bahwa ada jugedinya. Ya. Jelas pertama orang itu, saya yakin dia sembahyang pasti ada bolongnya. Maturan pasti ada bolongnya. Ketika dia salah berpikir, berkata, berucap kepada orang tersebut yang menembaknya dia. Karena di atas langit masih ada langit Pak Mandimai. Hal itu bisa dinegosiasi oleh alam gaib. Oh, dengan juru gedenya disogok lah gitu ya? Bisa negosiasi. Oke. Nah, di leluhur pun Pak mediasi, kita nak dijaga oleh leluhur, jelas Anda kurang berbakti kepada leluhur. Yang bersemayam di Merajan. Ya, sehingga bisa dinegosiasi untuk menyerang sang pemilik rumah Pak Mandimai. Damuh-damuhnya ya. Iya, begitu. Kalau Anda suputra, suputri, saya pastikan leluhur tetap melindungi Anda. Pertanyaan saya, sudahkah Anda menjadi anak yang suputra, suputri? Kalau belum, segera rubah diri Anda, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga negatif sulit masuk, bahkan tidak ada masuk di tubuh Anda. Luar biasa, ini semakin malam semakin menarik topiknya tentang alam gaib ini, banyak hal yang bisa bahas. Nah, ini masalah tadi masalah rumah. Nah, sekarang ini masalah contoh penglaris. Kadang-kadang saya makan nih Pak Ide nih, saya makan di tempat enak, wih nyaman. Tapi pada saat saya bungkus bawa pulang,
kok hambar rasanya. Apakah itu salah satu juga ciri-ciri bahwa usaha tersebut pakai penglaris atau gaib gitu Pak Ide? Oke, terima kasih Pak Mademei. Biasanya Pak Mademei, restoran yang menggunakan penglaris yang digacep khususnya Pak Mademei, dia laris sekali. Sampai rumah kok rasanya Beda. tidak enak. Di tempat enak dan rasanya kita mau ke sana saja. Ya. Tapi ketika kita sampai rumah tidak enak Pak Mademei. Nah, perlu ditanyakan dalam hati kita, apakah ada unsur penglaris atau tidak Pak Mademei. Itu bisa Anda dapatkan ketika Anda rajin berlatih meditasi dan baik dan benar, khususnya di meditasi cahaya terapi putih. Oke, berarti kalau kita tanpa sengaja terus memakan makanan yang berpengaruh, apakah berpengaruh pada diri kita Pak Ide? Sangat pengaruh Pak Mademei. Itu yang bisa mengakibatkan orang melihat gaib tanpa dia sadari. Karena itu adalah proses gaib seperti penglaris yang negatif. Oke. Kedua, pikiran kita galau, hati kita resah gitu. Sama pasangan ribut melulu, rezekinya tersendat. Kenapa? Karena di alam gaib cahaya kesucian itu sudah masuk kepada orang yang sudah terkena gaib. Tertutup jadinya. Tertutup Pak Mademei. Berarti selain meditasi, apakah ada metode lain untuk membersihkan diri supaya gaib-gaib tersebut lebih tepatnya hilang gitu Pak Ide? Terima kasih Pak Mademei. Bisa ada metode lain, ya, instan Pak. Yang penting dia mau melakukan Dan satu percaya. ritual ya, mau dan percaya melakukan ritual pembersihan diri dari alam gaib. Ada ritual untuk pelukatannya Pak Mademei. Oh, pelukatan gitu. Ada itu. Jadi di pelukatan disebut apa saja sih syaratnya, mungkin Pak Ide bisa kasih penjelasan singkat aja. Ya. Jadi supaya misalnya ada pemirsa Cahaya Terapi Putih dan komunitas yang ingin membersihkan diri atau melukat gitu, di sini ya lokasinya Ya, di sini Pak di, Mademei. di yayasan Di Pasraman ya. di Pasraman Ya. yayasan. Mungkin apa saja sarana dan sarananya untuk pelukatan nih ke Pak Meminat Pak itu bagus. Oke Pak Mademei. Yang pertama, Anda harus niat tulus untuk membersihkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, Anda minimal membawa satu pejati Pak. Satu Pejati. Ya. Lebih lengkapnya Pak Mademei, silakan berkunjung di pasraman kita. Jadi minimal satu Pejati. Untuk lengkapnya nanti tinggal WhatsApp atau telepon nomor yang saya taruh di deskripsi channel Yayasan Cahaya Terapi Putih, ya? Begitu Pak. Betul Pak. Jadi dari setelah proses pengelukatan, kalau kita sudah percaya, ada jaminan nggak? Seperti itu Pak. Kalau dia bisa bebas dari gaib. Kebiasaan kita Pak Mademei, Pengalaman nih Ki. ya pengalaman dari belasan tahun kita lakukan pelukatan di pasraman ya. Yang penting orang itu mau berubah, mohon maaf pada Tuhan dan mohon maaf kepada orang-orang pernah disakiti, baik pikiran dia, perkataan dan perbuatan dia. Atas izin Tuhan, siapa sih akan sembuh. Terima kasih Pak Ide. Berarti semuanya adalah panugrahan dari Ide Sang Yang Maha Dewasa ya, atau Tuhan Maha Esa atau alam semesta yang membuat kita kembali normal. Otomatis kalau kita sudah berusaha, kalau kita berserah kepada Ide Sang Yang Maha Esa, semua masalah juga akan sirna nih Pak Ide. Ya. Oke. Terkait balik lagi ke topik tentang alam gaib nih Ki. Nah, salah satunya kan dengan meditasi. Kadang-kadang kita mendengar informasi bahwa ada orang pada saat meditasi meninggal mendadak. Dicanya, oh ada serangan. Mengapa orang yang meditasi sudah serius sendiri gitu masih terkena serangan gitu Pak Ide? Apakah perlu berkelompok gitu memang meditasi itu? Ya.
Terima kasih Pak Madimai. Menurut saya pribadi, Tuhan itu sangat senang kita bersama-sama. Beliau sangat senang orang berkelompok. Coba pikirkan Pak Madimai, gerombolan ikan, dia berada di samudra. Apabila dia sendiri, maka tidak mampu melewati samudra. Pasti dia berkelompok. Dibantu ya. Ya, gerombolan burung merpati Pak Madimai, ketika dia ke langit yang lebih tinggi, dia tidak mampu mengepakkan sayapnya ke langit yang tinggi. Tapi dia mampu Pak Madimai, apabila dia berkelompok, maka dia bisa mampu ke langit yang lebih tinggi. Itu hukum alam semesta. Kenapa beliau-beliau kata Pak Madimai, ketika meditasi ada ditembak akan meninggal? Ya. Karena Ada. beliau sendiri. Kedua, teknik meditasinya masih coba-coba. Bahasa kerennya trial and error. Oke. Artinya banyak errornya daripada berhasilnya. Makanya kita Pak Madimai tidak berani buka pasraman, coba-coba. Tak bisa. Pakem ini sudah lama ada sehingga kita berani men-sharingkan ke teman-teman, khususnya komunitas meditasi Cahaya Teratai Putih. Oh, jadi memang pada saat beliau sendiri bermeditasi, lalai, serangan masuk, teng, karena mungkin yang levelnya rendah tidak apa-apa. Dicoba lagi sampai ada level tinggi, tes. Ya, Begitu kejadiannya mungkin. betul Pak Madimai. Banyak kejadian para penekun spiritual beliau meninggal akibat meditasi. Berarti orang yang bilang penekun spiritual, wah saya tobat jadi penekun, dia kalah mungkin Pak Ideng ya? Kalah atau diserang kata. Begini Pak Madimai, Itu saya ingin tahu. hasil pengamatan saya puluhan tahun. Kenapa beliau-beliau ini penekun meditasi selesai di tengah jalan, bahkan di seberang jalan? Karena beliau-beliau ini adalah masih mencari pakem kemana dia harus berada, mencari pakem pergi kemana tujuannya dia. Belum tahu ya. Belum tahu pakem yang pasti pas untuknya dia, sehingga dia stagnan. Bukan hanya stagnan Pak Madimai, banyak buktinya orang gila melakukan meditasi. Ya. Karena dia tidak ada guru, tidak ada pembina yang akan menuntun dia. Ibarat dia ke suatu gunung Pak Madimai, tidak pakai guide, tidak akan pakai pawang, saya yakin dia bisa tersesat, bahkan bisa jatuh dari jurang. Oh, dikerjakan sama kayak gitu ya. Ya, Dan balik lagi kita, kalau orang itu menggunakan gaib, apakah itu dosa? Gitu? Apakah itu ada karmanya gitu? Apakah dia cuma iseng atau apa gitu? Apakah dia ngerti sih sebenarnya sih ada dosa di sana gitu Pak Ide? Menurut Pak Ide bagaimana? menurut saya pribadi Pak Madimai, ketika dia menyerang orang pakai kodam gaib, orang itu tersiksa kena, jelas dia akan menerima karma buruk akibat perbuatannya. Dia berani berbuat dan harus berani menerima konsekuensi akibat karma buruknya dia. Jadi contoh dia sudah mengendalikan jin, berarti waktu hidup kamu saya bantu, nanti setelah meninggal kamu pengikut saya, mungkin seperti itu secara gampangnya Itu hukum alam semesta Pak Madimai. Siapapun Anda berani memanfaatkan alam gaib, berani transisional di alam gaib, saya pastikan detik-detik meninggal Anda berada di alam gaib. Jadi bagaimana kita, apakah alam gaib itu harus berharmoni dengan mereka atau menghindari atau malah masuk? Yang benar seperti apa kita sebagai manusia niki Pak Ide? Jadi karena memang itu adalah tahap-tahap yang harus dilalui. Yang lebih bijak Pak Madimai, mari kita tingkatkan spiritual kita, tingkatkan jenana kita. Karena jelas alam-alam gaib, makhluk-makhluk gaib akan mendekat kepada orang punya jenana kesucian. Karena beliau-beliau itu ingin sekali lahir di alam yang lebih tinggi lagi.
Untuk Itu Pak menyempurnakan Made. ya. Ya, Untuk menyempurnakan ini. itu lebih bijak. Kita bantu beliau, kita sempurnakan dari alam gaib bisa ke alam manusia, bisa ke alam sunyatan. Tergantung kita Pak Made Mei, apa mau kita. Itu menurut saya pribadi membijaksanakan diri kita Ya. dari negatif menjadi positif. Bahasa kerennya Pak Made Mei, mesunyikan, Oke. ya, menyempurnakan kesuciannya dia. Oh, jadi mereka tuh pengen sekali berubah menjadi buta dalam kolom gelap menjadi sinar ya, Kang, ya. Jelas Kalau Pak Made. intinya ya, Ya. intinya setiap sama halnya seperti manusia ingin mencapai moksa gitu ya. Tapi udah level mereka. Tapi kalau boleh tahu ada ritual khusus nggak? Kalau kita mungkin kan hanya mendoakan untuk mengubah teman-teman gaib niki, dalam tanda kutip, dari buta jadi gelap menjadi terang sehingga atau sunyi. Ya. Mungkin itu bagus. Ya. Banyak cara Pak Made Mei. Bisa Anda menggunakan dengan jenaan. Bisa. Kedua, Anda menggunakan suatu kekuatan mantra. Bisa. Anda dengan kekuatan yantra. Bisa. Dengan ritual-ritual lain sebagainya Pak Made Mei, bisa kita bantu dari alam bawah menjadi alam suci dan kita sunyikan. Bisa Pak Made Mei. Ada nih. Ada teknik khusus itu. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung hubungi ke sini ya. Ya, bisa main-main para pemirsa channel Cahaya Terakhir Putih, bisa main-main ke Pasaman. Tenang ya, di sini kita tidak akan meminta uang Pak Made Mei. Tidak memungut biaya. Ya, tidak memungut biaya. Disclaimer ya, tidak Ya, memungut biaya. kita tulus berbagi Pak Made Mei. Jadi kesimpulannya kalau misalnya rumah terkena alam gaib, kita adakan ritual tersebut. Jadi apakah itu membantu mengubah buta-buta itu menjadi sunia gitu Pak? Ada ya, seperti itu ya. Ya Pak Made Mei, bisa. Yang Jadi saya katakan tadi banyak cara. termasuk misalnya mungkin teman-teman ada yang agent properti, bisa membantu nggak itu? Jadi untuk mendilkan properti lah contoh seperti Ya, oke Pak Made Mei, komunitas banyak melakukan ritual karena di sini komunitas kita ya ada pemilik hotel, ada bisnis properti dan bahkan jadi artis di Spanyol Pak Made ya. Jadi banyak notabene-nya dari kalangan Pak Made. Karena Anda harus ketahui ilmu spiritual one for all. Jadi dengan spiritual bisa kita ciptakan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan adalah Maha Pencipta, kita dikasih anugerah untuk ciptakan apa keinginan kita. Jangankan properti Pak Made Mei, anak pun, jodoh pun bisa kita ciptakan dengan tantra dengan tantra. jenana kita ya. Ya, Oke, menarik sekali ya pemirsa tentang pembahasan malam ini. Kita sudah membahas tentang alam gaib dan hal lainnya. Tetapi saya ada pertanyaan lagi Pak Edi. Tadi kan kita berkarma kalau melakukan atau menyuruh seseorang untuk mengirim gaib atau mencelakakan orang. Tetapi katanya di spiritual tidak ada salah dan benar itu Pak Edi. Itu jadi kita jadi rancu itu. Apa itu kita mencikapi itu? Apa yang dimaksud tidak ada salah dan benar itu? oke, terima kasih Pak Made Mei. Orang spiritual murni pasti dia berprinsip hidup ini tidak ada salah, tidak ada benar. Yang ada adalah kita harus dan mampu menerima karma atau perbuatan, menerima konsekuensi apa yang kita perbuat. Contoh Pak Made Mei, apabila teman-teman pemirsa punya pacar lebih dari satu, Anda harus mampu menerima konsekuensi akibat apakah Anda dipukul, ditempelek, dimaki-maki dengan selingkuhannya dan pacar Anda yang pertama. Ya, berarti Anda harus mampu menerima konsekuensi apa yang Anda perbuat. Itu yang dikatakan tidak ada salah dan tidak ada benar. Tapi harus mampu menerima konsekuensi akibat perbuatan apa yang Anda lakukan. Jadi kadang-kadang manusia tidak mau menerima konsekuensi itu Pak Edi. Ya. Dan terkait tadi ngomongin pacar lagi,
Nah, pelet itu kan pakai kekuatan gaib. Ya. Benar nggak seperti itu, Pak Ide? Benar Pak Mandemai. Pelet itu memang ada. Dia pakai kekuatan gaib. Tetapi dalam spiritual, pelet yang positif, dia menggunakan ciptanya dia. Dia menggunakan magnet dalam tubuhnya dia. Dia mampu mengikat siapapun lawan jenis yang diinginkan. Karena sejak awal saya katakan, Tuhan adalah Sang Yang Pencipta, Maha Pencipta. Manusia bisa ciptakan apa yang diinginkan, termasuk pelet yang positif. Oke. Jadi teman-teman sudah banyak sekali ya informasi yang didapat, sharing-sharing spiritual bersama Pak Pembina kita, Ide Bagus Wiradharma, tentang masalah khususnya hot topic malam ini yaitu alam gaib. Mungkin kalau lebih ada spesifik terkena gaib atau apa, bisa konsultasi atau datang langsung ke sini di Sekretariat Yayasan Cahaya Terakhir Putih yang beralamat di Jalan Gora, Gang Markisa nomor 3, Cakranagara Utara. Nanti akan ketemu beliau langsung. Tidak hanya tentang masalah gaib, Anda juga bisa berkonsultasi dengan masalah kehidupan, bisnis, dan lainnya. Dan disclaimer, di sini kita tidak memungut biaya sepeser pun, karena di sini adalah asasnya kebersamaan untuk spiritual, untuk semua bisa. Gitu. Mungkin Pak Yande ada unek-unek masih terkait tentang gaib niki, atau ada pengalaman di tetangga atau apa tentang cerita alam gaib, mumpung kita ada pembina yang bisa ditanyakan. Jadi teman-teman di rumah, pemirsa Yayasan Cahaya Terakhir Putih channel ini bisa lebih tahu gitu, lebih tentang informasi alam gaib ini. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Sebenarnya pertanyaan tidak ada. Dari topik bicaraan tadi yang kita bahas, jadi banyak pengetahuan yang baru saya ketahui tentang kegaiban seperti itu. Jadi saya hanya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Yayasan Terakhir Putih dan komunitas, khususnya pada Bapak Pembina itu. Waktu sukses semua. Oke, terima kasih Pak Yande. Nah ini satu balik lagi nih, ada titipan pertanyaan nih, tentang barang-barang gaib nih. Gimana cara membedakan apakah batu itu bertuah asli dari alam atau diisi gaib atau keris gitu Pak Edi? Apakah ada hal spesifik dan mengapa orang senang sekali dengan hal-hal seperti itu gitu? Apakah dia tidak masih dalam level spiritual atau masih dalam level mencari kesaktian? Oke, terima kasih Pak Pandemai. Cara untuk membedakan barang alami, barang natural atau alam gaib Pak Pandemai. Ya, dari si kodam lah. Isi kodam. Jelas, praktisi itu harus mampu berkomunikasi terhadap barang tersebut. Yang Kedua, ya, barang tersebut Pak Mandemai. Seperti permata, dia harus mampu komunikasi kepada kodam di batu permata itu. Apakah ada kodamnya atau tidak? Selanjutnya, dia mampu masuk di alam gaibnya permata atau barang gaib tersebut. Selanjutnya, dia mampu merasakan getaran. Apakah getaran itu gaib atau tidak ada getaran? Nah, artinya Pak Mandemai, semua ada ilmunya. Begitu Pak Mandemai. Dan satu lagi, saya pernah terkait gaib nih, saya pernah dengar cerita di orang yang mendaki Gunung Rinjani. Pada kasat mata dia dianggap meninggal, jatuh ke jurang gitu. Tetapi ada orang pintar bilang, oh dia tinggal di sana, dia hidup di komunitas itu, ada pasar segala macam. Apakah itu benar Pak Ide? Apa cuma reka-rekaan aja? Jadi kita soalnya tidak bisa melihat itu gitu. Oke. Saya pribadi Pak Mai mengatakan itu benar. Ingat, kita manusia bukan hidup sendiri.
banyak alam-alam yang penuh misteri, yang banyak manusia belum mencapai tingkatan. Jadi memang benar, apalagi Gunung Rinjani yang sangat sakral kesuciannya, apabila orang itu nak menjaga pikiran, perkataan dan perbuatan, saya yakin beliau itu dimasukkan di alam gaib. Bahkan untuk selamanya Pak Badimai, beliau tidak pulang ke alam dunia. Bahkan dia menetap di alam gaib. Baik secara fisik maupun secara roh bisa terjadi. Apakah mereka orang itu dipilih atau karena apa gitu? Atau memang kadang-kadang saya dengar berkata-kata kasar, jorok di gunung gitu. Akhirnya yang penunggunya marah atau begitu katanya. Betul Pak Mademei. Alam gaib sama juga di alam manusia. Punya aturan juga. Semua punya aturan, semua punya etika. Artinya, mari hidup ini beretika. Ya, itu namanya karma, karena kita tidak beretika. Makanya setuju saya katakan tadi, orang-orang dipilih masuk dan tersedak alam gaib karena dia tidak beretika. Jadi untuk mengubah keluar dari yang terikatan dengan alam gaib, baik itu ke keris atau ke hal apapun itu pilihan ya berarti ya. Pilihan ya. Terserah apa kenyamanannya. Tapi pada intinya apa sih yang kita bawa mati itu hanya kita menuju alam kesunyatan gitu Pak Ideng ya. Betul Pak Mademei. Jadi apa sih logikanya kenapa kita tidak bisa membawa kesaktian ataupun hal-hal bawah itu untuk membantu kita naik ke atas tuh? Benar nggak itu? Apakah memang ada kesaktian bisa mencapai moksa gitu? Jalan singkat gitu. Oke Pak Mademei, pertanyaan bagus. Karena kembali kita ke hukum alam semesta. Kita lahir di dunia ini tidak bawa sehelai pakaian. Kalau kita ingin menyatu pada Tuhan, jelas tidak baik kita bawa sesuatu selain kita bawa sejak kecil, sejak lahir. Artinya ketika kita lahir kosong, pulang pun harus kosong. Ini ya dikatakan kosong tapi ada tapi kosong. Itu Pak Mademei. Jadi tidak ada lah ceritanya kesaktian untuk bisa membawa ke atas ya. Kesaktian hanya bisa dicapai di alam ini. Kalau di alam sunyatan kita tidak bawa kesaktian, tetapi kesucian. Nah, kesucian itu adalah orang yang selalu menundukkan ego, selalu menjaga kesucian fisik maupun kesucian pikiran, perkataan dan perbuatan. Kalau kesaktian sifatnya menaikkan ego. Nah, itu bedanya antara kesucian dan kesaktian. Harus mampu kita membedakan mana orang spiritual atau supranatural. Mana orang suci, mana orang sakti berarti. Ya. Oke, tanpa terasa kita sudah 1 jam nih Ki, perbincangan tentang apa itu alam gaib, dan ini sangat menarik sekali. Jadi pembahasan ini adalah alam gaib adalah bukan hal yang tabu ternyata. Jadi kita harus perlu tahu bahwa di sekitar kita ada makhluk-makhluk yang hidup berdampingan dengan kita. Tugas kita hanya tahu adat, bagaimana berharmonisasi dengan mereka, dan kalau sudah naik level, bagaimana membantu mereka keluar dari buta, mensunia menjadi sinar. Sebelum saya tutup, mungkin ada Pak Pembina ada pejangan atau sedikit patah 2 kata-kata untuk para penonton channel Yayasan Cahaya Terakhir Putih. Silakan Pak Pembina. Salam rahayu rahayu rahayu. Saya mohon kepada semua pemirsa channel Cahaya Terakhir Putih, bukalah pintu batin Anda, bukalah pintu pikiran Anda. Mari kita sama-sama belajar spiritual yang baik dan benar.
agar kita menemukan apa kata agama. Kita harus mampu mencari dan menemukan apa kata agama. Mari kita sama-sama belajar di Pasrama Cahaya Teratai Putih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.